Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang Islam yang awalnya sebagai manusia. Ini kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita dijadikan sebagai muridnya atau pengikutnya atau santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan juga kita dikenalkan dengan khalifahnya ya. Khalifahnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an di zaman ini yaitu Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan tafsir daripada ayat Quran ya, surat Az-Zariyat ayat 40. Tafsir yang diberikan oleh guru kita yaitu Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang penafsirannya itu dituangkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani oleh Sayyid Ali Harazim radhiyallahu anhu. Di sini di kitab Jawahirul Ma'ani ya, cetakan Maroko halaman 355 dikatakan di sini wasa'altuhu radhiyallahu anhu. Saya, kata Sayyid Ali Harazim radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an qaulihi ta'ala, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Datanglah kalian menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini sesungguhnya aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili Allah, lakum bagi kalian
minhu, ya, sebagai tugas dari Allah, nadhirun mubin, yaitu pemberi peringatan yang jelas. Ini surat Az-Zariyat ayat 50. Fa'ajaba radhiyallahu anhu bima nasuhu, maka Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu an menjawab, ya, dengan teks jawabannya seperti begini. I'lam, ketahuilah oleh kamu, anna ma'nahu, sesungguhnya makna daripada ayat ini Az-Zariyat ayat 50 adalah firru ilaihi, datanglah kalian ilaihi, kepada Allah, ya. Berlarilah kalian untuk menghadap Allah bi ibadatihi, dengan cara beribadah kepada Allah, duna ghairihi, bukan ibadah kepada selain dari Allah, bukan ibadah kepada makhluknya Allah. Jadi cukuplah abdullah, menjadi hamba Allah. Jadi datang kepada Allah itu maksudnya adalah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadatan, baik dalam bentuk ibadah, ya, ketaatannya itu. Yang kedua adalah wastinadan, dalam hal ketergantungan hanya kepada Allah. Wa'timadan, dan juga i'timad, kepercayaan hanya kepada Allah. Waltijaan, dan tempat perlindungan, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Wakhtiyaron, dan menyerahkan pilihan lahu, kepada Allah, hanya pilihan Allah, tidak ada pilihan sendiri. Min jami'i khalqihi, ya, tidak bersandar, tidak meminta tolong, ya, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ta'wili ilaihi, dan dalam hal ta'wil, ya, dalam hal persandaran, hanya menyandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'ati min jami'i ghairihi, dan berlepas diri daripada selain di Allah Subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Musakanatan, ya, baik itu dalam hal musakanah, ketentraman, sakinah, wa mulahadatan, dalam segi memandang, melihat, ya, melihat itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atibaron, dan juga dalam hal mengambil ibarat, Fahada, maka inilah huwa al-firaru ilallah, makna firor, ya, bersegera datang kepada Allah, ini maknanya. Nah, ini perlu proses, kan? Ibadah hanya kepada Allah, istinad hanya kepada Allah, i'timad hanya kepada Allah, waltijaan dan iltija hanya kepada Allah, ya, wakhtiyaran, ikhtiar hanya kepada Allah, itu. Nah, ini semua kan amalan hati semua. Harus ada apa? Harus ada mursyidnya.
Dan mursyid kita ini adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Guru kita ini adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nah, sekarang ketika Syekh Ahmad tidak ada, maka beliau mewakilkan, kepada wakilnya. Dan Al-Fakir belajar meyakini bahwa wakil mutlak daripada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu di zaman sekarang adalah Sayyidi Shalahuddin At-Tijani radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya kita mendapatkan wejangan, kita mendapatkan pendidikan daripada Sayyidi Shalahuddin At-Tijani radhiyallahu anhu, Bapak sekalian? Maka dengan cara kita mendengarkan kitab-kitab yang ditulis beliau, di mana kitabnya ini adalah arahan. Nah, kitab beliau ini adalah arahan, arahan-arahan beliau baik dalam ilmu syariat ataupun dalam ilmu hakikat. Walaupun kita ini nggak bisa bahasa Arab, tapi kan ada yang membacakan untuk kita. Tinggal kita ada orang yang membacakan kitab Syekh Shalahuddin itu, kemudian setelah itu kita amalkan. Karena dikatakan di dalam di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 305 halaman 305 di sini, kalau kita sudah yakin bahwa tentang adanya seorang mursyid, seorang guru, maka di sini artinya dikatakan di sini di halaman 305, falazimu bihaqqihi, maka kewajiban bagi si murid ini ayul kiya nafsahu, dia menyerahkan jiwa raganya secara totalitas baina yadaihi, di depan guru kita. Idealnya gitu, seperti kita nih mau belajar ke Sayyidi Shalahuddin, kita berikan jasad kita, jiwa raga kita kepada Sayyidi Shalahuddin. Kal mayyiti baina yadai ghosilihi, seperti halnya mayat di hadapan orang yang memandikannya. Itu la ikhtiyara lahu wala iradata, tidak ada pilihan, tidak ada keinginan, mau memberikan sesuatu minta izin dulu, memberikan faidah minta izin dulu, gitu. Wal yaj'al himmatahu minhu takhlisahu minal baliyah, dan hendaklah kalau kita sudah bertemu dengan seorang murid tersebut, seorang guru tersebut, maka himmah kita, cita-cita kita sebagai murid itu adalah ingin diselamatkan dengan perantaraan guru kita, dari musibah, dari kecelakaan allati ugriqa fiha, yang mana kita tenggelam dalam musibah tersebut, kegelapan, gitu kan, kemunafikan, terhijabnya hati, gitu kan. Bimutola'atil hadratil ilahiyah, sehingga kita bisa mutola'ah, tadi bisa muayyanah, bisa musyahadah kepada hadrat ilahi bil i'radi an kulli masiwaha, dengan cara berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang paling penting bukan hanya baca kitab, bukan. Yang paling penting itu adalah kecintaan kita kepada guru kita, kecintaan kita kepada guru kita, kecintaan kita kepada, contohnya kepada Sayyidi Shalahuddin At-Tijani, fullkan aja, karena beliau adalah wakil daripada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, Dengan cinta, insya Allah Ta'ala
dengan cinta kita kepada guru kita, maka apa yang ada di guru kita, ya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi hubungannya apa? Ayat yang tadi, ya, apa namanya? Fafiru ilallah itu halaman 355, maksudnya kita ini bergegas menuju Allah itu ada yang ngantar, ada gaibnya, ada sohibnya, ada temennya gitu. Yang sohibnya kita itu adalah Sayyidi Salahuddin Mahmud At-Tijani radhiyallahu anhu. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, ikhwan At-Tijani yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang saya sampaikan pada kesempatan ini membahas tentang tafsir Quran surat Az-Zariyat ayat 50, tentang pentingnya kita datang kepada Allah, bergegas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kita ini dari awal-awal jauh-jauh sebelumnya kata Allah 3 perkara yang kita perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malam yaskur bi na'mai walam yasbur bi balai walam yarda bi qada'i wal yatlub rabban siwai wal yakhruj min tahti samai." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, barang siapa yang tidak bersabar dengan ujianku, dengan balaku, barang siapa yang tidak ridho dengan qadaku, ya, dengan takdirku, dengan aturanku, wal yatlub rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Yang keduanya adalah wal yatlub rabban siwai, ya. Wal yakhruj min tahti samai, yang kedua harus keluar daripada kolong langit ini. Masya Allah, mana lagi, ya, gak bisa. Ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, kita bisa bersyukur, dan kita bisa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang saya sampaikan ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan pribadi, ya, mohon maafnya. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.